Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 629. Jika jalur bela diri dianggap sebagai jalan, maka bagi Lucio, alam bintang samudera adalah titik awal perjalanan hidupnya dalam seni bela diri. Menaiki tingkat dari dimensi rendah menuju alam yang lebih tinggi adalah impian hidup bagi sebagian besar pejuang bela diri. Namun, bagi Lucio, baik alam samudera misterius setelah alam bintang samudera, alam iblis surgawi, maupun alam bintang utara hanyalah bagian dari jalannya menuju ke depan. Jalannya membentang lebih jauh lagi, bela diri seperti hidup. Pengalaman yang telah dilalui memberikan banyak pelajaran yang memungkinkan pertumbuhan secara bertahap. Dalam hal seni bela diri, di alam bintang samudera, alam samudera misterius, alam iblis surgawi, dan alam bintang utara, Lucio mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan ini meningkatkan kekuatannya dalam bela diri dengan pesat melalui keberuntungan dan kesempatan yang diperolehnya. Tanpa mendapatkan manik kehidupan dan kematian di alam bintang samudera, ia tidak mungkin mencapai tahap saat ini. Tanpa kesempatan di alam samudera misterius dan alam iblis surgawi, ia tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya secepat ini, apalagi menghadapi situ Zhenjian yang sangat kuat. Tanpa kesempatan yang diperoleh di alam bintang utara, mungkin ia harus menunggu bertahun-tahun lagi untuk menuju alam dewa surgawi. Gerbang teleportasi di bintang biru mengirimkan para kultivator bela diri langsung ke alam bintang utara, tetapi tanpa posisi yang pasti. Namun, gerbang teleportasi di alam bintang utara adalah teleportasi titik tetap. Saat teleportasi dimulai, kekuatan ruang yang kuat menyelimuti tubuhnya, menciptakan jalur di antara bintang-bintang dan memindahkannya dengan cepat. Selama teleportasi ini, hampir tidak terasa ada waktu yang berlalu. Semua aturan hukum kecuali perpindahan ruang yang cepat terasa tersembunyi. Mungkin hanya sekejap atau mungkin sudah lama berlalu, rasa pusing akibat perpindahan ruang perlahan memudar. Ini, saat Lucio melihat pemandangan di sekitarnya, ia tertegun. Ia berada di atas sebuah altar teleportasi yang luas, dijaga oleh ratusan kultivator bela diri di sekitarnya. Tatapan para penjaga segera tertuju padanya ketika ia muncul di atas altar teleportasi tersebut. Namun, bukan itu yang mengejutkannya. Yang membuatnya tercengang adalah sebuah gunung suci yang menjulang tinggi di depannya, memancarkan cahaya emas yang indah, menembus surgawi, megah dan agung. Apakah ini gunung suci Dewa Surgawi? Saat berada di alam bintang utara, Lucio pernah mendengar tentang gunung suci Dewa Surgawi. Dikatakan bahwa di seluruh alam semesta, ada perbedaan tegas antara dimensi yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, dengan pengelolaan yang ketat. Dimensi rendah dan menengah dikenal sebagai alam bawah, sedangkan 3000 alam besar disebut alam atas, dan 8 dimensi alam semesta yang tertinggi disebut alam tertinggi. Orang dari alam bawah tidak mudah memasuki alam atas. Aturan ini diberlakukan karena jumlah kultivator bela diri di alam semesta sangat besar, dan alam yang memiliki lingkungan superior untuk berlatih, dengan hukum yang lebih sempurna, tentu sangat diminati oleh semua orang. Namun, tempat-tempat ini jumlahnya terbatas, dengan ruang yang juga terbatas, sehingga hanya mereka yang memenuhi syarat yang diizinkan masuk. Seperti halnya alam dewa surgawi ini. Berdasarkan pengetahuan Lucio, alam dewa surgawi adalah salah satu dari sedikit alam dewa di antara alam-alam bawah. Di sekitar alam dewa surgawi, ada banyak dimensi menengah dan rendah, dengan jumlah mencapai ribuan. Dimensi-dimensi ini adalah bintang-bintang yang mengelilingi alam dewa surgawi, menciptakan sebuah galaksi. Banyak dimensi yang berada tidak jauh dari alam dewa surgawi, namun mereka yang bisa memasuki alam dewa surgawi hanyalah sebagian kecil orang saja. Selain kultivator bela diri asli alam dewa surgawi, syarat utama untuk memasuki alam ini adalah memiliki kekuatan setidaknya tingkat dewa surgawi tahap akhir, serta membayar 1 juta kristal dewa tingkat menengah untuk mendapatkan sebuah tanda dan menjadi penduduk tetap alam dewa surgawi. Lucio mengetahui aturan ini. Oleh karena itu, setiap 100 tahun, alam bintang utara mengirimkan mereka yang hampir mencapai tahap dewa raja ke sini. Kadang-kadang, bahkan seorang dewa raja yang merasa memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh juga akan datang ke alam dewa surgawi mencari kesempatan. Lucio menyapu altar teleportasi di sekitarnya dengan kesadarannya dan menemukan bahwa ada 223 penjaga di sekitar altar, dan semuanya adalah dewa surgawi. Ia tercengang, dahulu, situ Zhenjian di alam atas memiliki jumlah dewa surgawi yang jauh lebih sedikit. Ini menunjukkan betapa kuatnya landasan alam dewa surgawi. Namun, hal ini wajar saja, karena meski sama-sama dewa raja, posisi mereka biasa saja di alam atas, sementara di alam dewa surgawi, mereka memegang kekuasaan tinggi. Ditambah lagi, alam dewa surgawi hampir mengumpulkan para ahli terbaik dari berbagai alam di sekitarnya.
Gunung Suci Dewa Surgawi itu adalah jalan menuju alam atas, sebuah jalan penghubung antara dimensi rendah dan dimensi atas, puncak tertinggi alam Dewa Surgawi, dan menjadi tempat yang paling menonjol. Ada orang baru lagi yang datang melalui teleportasi. Tiba-tiba, suara malas terdengar. Seorang tua dengan hidung merah seperti mabuk melangkah mendekat sambil membawa labu anggur, berjalan dengan awan di bawah kakinya layaknya seorang dewa yang bebas di alam fana. Pandangan matanya tertuju pada Luciu yang berdiri di altar teleportasi. Ia bersendawa, mengibaskan lengan bajunya, dan dengan malas bertanya, "Siapa kamu? Sebutkan nama, asal, dan tingkat kekuatanmu." "Saya Liu, berasal dari alam bintang utara, dengan kekuatan di tingkat awal Dewa Raja." Luciu membungkuk hormat kepada pria tua tersebut. Ia tidak memberikan nama aslinya, karena belakangan ini ia merasakan ancaman yang membuatnya terbiasa berjaga-jaga. "Dewa Raja." Si lelaki tua dengan hidung kemerahan itu mengangkat alisnya, menampakkan sedikit semangat pada raut wajahnya yang biasanya malas. Para penjaga di sekitar altar teleportasi, yang berjumlah 223 Dewa Surgawi, juga menampakkan rasa hormat, karena di alam Dewa Surgawi, seorang Dewa Raja bisa mencapai posisi tinggi dalam kekuatan besar. Luoxiu melepaskan aura kekuatannya, memancarkan cahaya emas dari 18 bintang kekuatan dalam tubuhnya. Gelombang energi yang terpancar menunjukkan dengan jelas tingkat Dewa Raja awal. Sejak Luoxiu berhasil menguasai bab pertama dari teknik jalan surgawi Samudera Bintang, ia menyadari bahwa setiap kali ia melepaskan kekuatan, tingkatannya akan tampak sebagai Dewa Raja awal, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihat bahwa ia sebenarnya berada di puncak kekuatan Dewa Iblis. Meskipun tampak mencolok, ini menguntungkan karena dapat menakut-nakuti para pengganggu kecil dan menghindari masalah yang tidak perlu. "Haha, selamat datang, Saudara Li. Aku Li Chang, ternyata kita berasal dari keluarga yang sama." Pria tua itu tersenyum, membungkukkan tangan dengan sopan, jelas merasakan kekuatan Dewa Raja dalam diri Luoxiu, sehingga ia menunjukkan sikap hormat tersebut. "Saudara terlalu sungkan." Luoxiu tersenyum tenang. "Silakan, saudara." Di bawah tatapan hormat para Dewa Surgawi penjaga, Luoxiu melangkah turun dari altar teleportasi, ditemani oleh pria tua bernama Li Chang tersebut. "Saudara berasal dari alam bintang utara. Sejauh yang kutahu, altar teleportasi di bintang utara rusak dan hanya terbuka setiap 100 tahun. Beberapa tahun lalu, sudah ada sekelompok orang yang datang. Bagaimana saudara bisa sampai ke sini?" tanya Li Chang sambil tersenyum di sepanjang perjalanan, dengan nada ingin tahu. Galaksi ini berpusat di alam Dewa Surgawi, dan alam bintang utara adalah salah satu bintang di dalamnya. Setiap altar teleportasi di berbagai bintang terhubung dengan altar utama di alam Dewa Surgawi. Oleh karena itu, para kekuatan di alam Dewa Surgawi memiliki sedikit pengetahuan tentang keadaan alam bintang sekitarnya. "Altar teleportasi di alam bintang utara telah diperbaiki," jawab Luoxiu sambil tersenyum. Li Chang menatapnya dengan mata yang berbinar. "Setahuku, memperbaiki altar teleportasi bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keahlian formasi tingkat 7 dan penguasaan hukum ruang tingkat 4. Kapan alam bintang utara memiliki ahli sehebat itu?" Seorang Dewa Raja yang menguasai hukum ruang tingkat 4 adalah ahli teratas di tingkat yang sama, dan ahli seperti ini sangat langka di alam Dewa Surgawi, apalagi seorang Dewa Ruang yang juga adalah ahli formasi tingkat 7. Saudara Li Chang terlalu memuji. "Saya baru-baru ini mencapai tingkat 7 sebagai ahli formasi," Luoxiu menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Mengungkapkan kekuatannya pada waktu yang tepat dapat menghindarkan masalah di alam Dewa Surgawi yang dipenuhi para ahli. Li Chang tampak sedikit terkejut, dan sikapnya terhadap Luoxiu mulai berubah. "Saudara baru datang ke alam Dewa Surgawi. Apakah saudara tertarik untuk bergabung dengan kekuatan? Meskipun Ziki Senzong bukan kekuatan tertinggi di sini, kami sangat ingin mengajak ahli seperti saudara," Li Chang mengundang dengan jelas. "Terima kasih atas tawaran saudara, tapi saya belum berencana bergabung dengan kekuatan apapun." Luoxiu menggelengkan kepala sambil tersenyum, tidak menolak namun juga tidak menerima sepenuhnya. Li Chang tidak mendesak lebih lanjut, menyadari bahwa ia tidak terlalu mengenal Liu. Undangan itu hanya sebagai jalan untuk menjajaki niatnya. Sesuai aturan yang ditetapkan oleh berbagai kekuatan di alam Dewa Surgawi, setiap pendatang baru perlu membayar 1 juta kristal dewa tingkat menengah dan harus memiliki kekuatan minimal tahap akhir Dewa Surgawi. Namun, bagi Dewa Raja, biaya ini tidak dikenakan. Li Chang membawa Luoxiu ke sebuah bangunan kecil, di mana ia mengambilkan sebuah tanda yang berisi informasi pribadi Luoxiu, yang akan menjadi identitasnya di alam Dewa Surgawi. Luoxiu pun berpamitan dengan Li Chang dan keluar dari bangunan tersebut. Altar teleportasi terletak di tepi kota bernama Kota Rute Surgawi. Setiap kultivator bela diri dari luar yang masuk ke alam Dewa Surgawi akan sampai di tempat ini, sehingga dinamakan Kota Rute Surgawi. Para kultivator bela diri yang memasuki alam Dewa Surgawi rela meninggalkan status dan kedudukan tinggi di alam asal mereka untuk mengejar tingkat kekuatan yang lebih tinggi.
Beberapa orang memilih untuk bergabung dengan kekuatan tertentu untuk mencari perlindungan, sementara yang lain memilih untuk menjalani pelatihan sendiri, mencari keberuntungan dan kesempatan mereka sendiri. Kota rute surgawi pun dipenuhi oleh kultivator bela diri dari berbagai alam bintang, mirip dengan kota bintang biru. Li Chang sendiri adalah seorang pemandu, mewakili berbagai kekuatan di alam dewa surgawi yang secara bergilir mengirim perwakilan untuk merekrut kultivator bela diri dari luar demi memperkuat kekuatan mereka. Saat Luo Xiu melangkah ke alam dewa surgawi, di sebelah selatan alam tersebut muncul sebuah kuil kuno yang terbuat dari perunggu kuning. Di sekeliling kuil itu, sesekali muncul simbol-simbol misterius. Para ahli dari kekuatan besar yang telah lama berkuasa mengenali simbol-simbol itu mengandung rahasia seni tubuh kuno. Mayoritas kultivator bela diri dari dimensi rendah tidak memahami apa itu seni tubuh kuno. Namun, di antara kekuatan besar yang memiliki warisan panjang di alam dewa surgawi, terdapat beberapa catatan tentangnya. Seni tubuh kuno dikenal sebagai teknik untuk membuka rahasia titik-titik vital tubuh setelah era para dewa dan iblis. Bersambung.